Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wulandari Tianingrum. Saya adalah mahasiswi dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 4 jurusan manajemen dakwah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen pers dakwah dengan dosen pengampu Bapak Imron Supriyadi M.Hum. Pasti kita semua pernah merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu. Kita merasa bahwasanya beban ataupun pekerjaan itu tetap saja menumpuk walaupun sudah mendekati deadline. Nah, mungkin itu adalah salah satu penyebabnya karena kita kurang cakap dalam mengatur waktu yang tersedia. Mengatur waktu yang tersedia dan menempatkannya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang terus bertambah, memang itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar pekerjaan kita dapat selesai dengan tepat waktu. Dalam kehidupan yang serba canggih ini, menurut saya manajemen ini sangat berperan penting dalam kehidupan. Agar kita dapat mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab secara disiplin, kita harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Karena tanpa kemampuan tersebut, bukan tidak mungkin kita akan merasa kesulitan untuk merampungkan tugas-tugas tersebut. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah manajemen. Sebelumnya, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baik, kita langsung saja membahas apa itu manajemen. Manajemen secara etimologi itu berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Hal inilah yang mendasari bahwasanya manajemen itu adalah sebuah seni yang berarti dekat dengan keindahan. Suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan terstruktur. Sedangkan manajemen dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di sini kita akan masih membahas mengenai pengertian manajemen, tapi di sini yang kita bahas itu adalah manajemen menurut para ahli. Yang pertama di sini yang saya akan paparkan itu adalah pengertian manajemen menurut George R. Terry. George R. Terry mengatakan bahwasanya manajemen itu adalah suatu kerangka kerja atau proses yang melibatkan pengarahan dan bimbingan sekelompok orang atau sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan visi organisasi. Lalu yang kedua, yaitu menurut Wilson Bangun. Wilson Bangun ini mengatakan bahwasanya manajemen ini adalah sekumpulan usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga yaitu Mary Parker Follett. Beliau mengatakan bahwasanya manajemen adalah seni, yaitu sebuah seni manajemen terletak pada kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu. Lanjut, yang keempat yaitu pengertian manajemen menurut Lawrence A. Apley. Beliau mengatakan bahwasanya manajemen itu adalah usaha pencapaian tujuan yang dilakukan menggunakan atau melalui usaha orang lain. Dan yang terakhir di sini pendapat menurut James A. F. Stoner. Beliau mengatakan bahwasanya manajemen itu adalah proses perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Jadi jika kita simpulkan secara keseluruhan,
pandangan para ahli ini tentang manajemen, pada dasarnya manajemen itu adalah sebuah seni untuk mengatur, mengelola, atau mengarahkan anggota organisasi untuk melakukan usaha-usaha tertentu demi mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah mengenai fungsi manajemen. Sifat dasar manajemen adalah sangat beragam karena ini mencakup banyak dimensi, aktivitas, dan lembaga. Fungsi manajemen itu sendiri adalah cara sistematik yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah fungsi manajemen yang mencakup proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Baik, langsung saja kita membahas mengenai fungsi manajemen yang pertama, yaitu mengenai perencanaan atau planning. Perencanaan ini adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi ini bersifat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan pun memegang peranan yang lebih dibandingkan dengan fungsi yang lainnya. Kita sebagai manusia atau sebagai perencana tidak dapat mengendalikan waktu yang akan datang. Tetapi dengan kita melakukan perencanaan, kita diharapkan mampu untuk mengambil peluang dan menyelesaikan tantangan yang mungkin akan kita hadapi berdasarkan apa yang telah kita perhitungkan dari berbagai macam faktor. Dengan demikian, landasan dasar perencanaan ini adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya. Dalam hal ini membahas mengenai apa tujuan yang akan dicapai, bagaimana cara kita mewujudkannya, bagaimana cara kita mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terrealisasikan dengan baik. Nah, fungsi manajemen yang kedua ini adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi pengorganisasian atau organizing ini adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Hal yang penting dalam tugas pengorganisasian ini adalah cara mengharmoniskan suatu kelompok orang yang berbeda-beda, mempertemukan macam-macam kepentingan untuk memanfaatkan semua kemampuan ke suatu arah tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Jadi fungsi actuating ini merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Proses actuating ini memberikan motivasi untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar daripada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah mereka tetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. Bimbingan yang dimaksud di sini adalah memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap personal baik secara struktural maupun fungsional agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Fungsi yang keempat yaitu evaluasi atau controlling. Jadi evaluasi dalam manajemen ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka kita harus melakukan pengukuran. Dan wujud pengukuran itu adalah dengan melakukan pengujian. Jadi pengawasan atau biasa kita sebut dengan controlling ini adalah
Salah satu cara para manajer untuk membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan. Bagaimana cara manajer mengetahui apakah itu sesuai atau tercapai atau tidak, dan bagaimana cara mereka mengendalikan hal tersebut agar tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu dapat terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur manajemen. Jadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagai seorang manajer itu membutuhkan sarana manajemen. Nah, itulah yang disebut dengan unsur manajemen. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Manulang, sebagaimana yang dikutip oleh Mastini tentang unsur manajemen itu terdiri atas 6M. Apa saja 6M itu? Langsung saja kita bahas kepada unsur manajemen yang pertama, yaitu manusia atau man. Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh itu individu itu sendiri atau manusianya. Manusia merancang tujuan, menetapkan tujuan, dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya manusia maka tidak akan ada proses kerja karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk kerja. Unsur manajemen yang kedua yaitu material. Nah, dalam proses pelaksanaan kegiatan dari manusia itu pastinya menggunakan material atau biasa kita sebut dengan bahan-bahan. Oleh karena itu, material itu dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut yang ketiga yaitu adalah mesin atau machine. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. Unsur manajemen yang keempat yaitu adalah metode atau method. Nah, untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia itu dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Unsur yang kelima itu adalah uang atau money. Jadi uang ini tidak kalah pentingnya dengan unsur-unsur yang lain karena uang ini sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Secara tidak langsung, kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyaknya ini dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. Unsur manajemen yang terakhir yaitu adalah pasar atau market. Nah, bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya itu adalah pasar atau market. Oleh karena itu, market atau pasar ini adalah salah satu sarana manajemen yang penting lainnya, baik bagi perusahaan industri maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba. Dari keenam unsur tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya manusia itu adalah unsur dan sarana utama untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Berbagai kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan dapat dilakukan oleh manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia. Dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat sekali penting dan menentukan. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit saya mengenai manajemen. Adapun ini adalah sumber bacaan yang saya baca dalam bentuk buku ataupun jurnal yang ada di internet untuk memenuhi tugas manajemen persdakwah.
Itu dia tadi pembahasannya mengenai tentang manajemen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ulan di Ningrum, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.